Cepatlah, kata Naura sambil menatap Andy yang masih sibuk mencoret-coret catatannya dengan tergesa-gesa. Keduanya pergi ke Cathy Cafe bersama. Saat mereka masuk ke sana, Naura bisa langsung melihat kainan. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Dimanapun dia pasti bisa melihatnya, bahkan ketika dia berada di keramaian. Maaf, saya terlambat, Tuan. Ia menarik kursi di depannya. Andy duduk di samping Naura. Kainan mengerutkan kening ketika melihat sosok Andy. Dia kemudian mengalihkan pandangannya pada Naura yang terlihat tenang. Oh, secepat itu dia move on, pikirnya. Apa kehadiranku mengganggu pertemuan kalian? Andy bertanya dengan canggung setelah menyadari tatapan Kainan ke arahnya tadi. Tidak, ini bukan sesuatu yang serius. Kamu bisa tetap tinggal di sini. Ucap Naura lalu menoleh pada Kainan lagi. Jadi Tuan Kainan, mana dokumen yang harus saya isi? Tanyanya. Kainan menjaga profesionalisme kerjanya. Dia mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya padanya. Dia juga menjelaskan detail tentang kontrak sewa rumah ke Naura. Gadis itu mengangguk mengerti dan mengisi detail dan informasinya di dokumen. Andy di sampingnya sedikit mengernyit melihat detail formulir itu. Kamu akan menyewa rumah seperti ini, Nau. Kenapa kamu tidak membeli tanah lalu membangun rumahmu sendiri? Dia bertanya dan menyeruput minumannya. Dia hanya tersenyum. Aku hanya tinggal sendiri, jadi aku tidak memerlukan rumah yang besar, kan? Dia mengalihkan pandangannya kembali ke kertas. Kainan tetap diam ketika keduanya berbicara. Oho, apakah kamu tidak ingin menikah lagi? Baik Kainan maupun Naura sedikit tersentak dengan pertanyaan itu. Menggaruk dagunya sedikit, Andy hanya membuat suara haha dengan canggung. Mungkin tidak, jawabnya dan mendapat tatapan serius dari Andy. Oh, aku tidak pernah melihat mantan suamimu, dan aku juga tidak tahu orang seperti apa dia. Tapi percayalah padaku, Nau, dia pasti akan menyesal. Aku yakin kamu tidak akan menjadi janda untuk waktu yang lama. Kamu cantik dan pintar. Kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Bukan begitu, Tuan? Dia melihat ke arah Kainan. Saya tidak tahu. Jawabnya singkat. Mendengar jawabannya, Naura dengan cepat menandatangani dokumen dan memberikannya padanya. Maaf, saya ingin ke toilet sebentar. Kainan menatap Andy dan bertanya dengan nada serius. Apakah Anda adalah kenalan Nona Naura? Kami hanyalah teman, katanya santai. Oh, kalian berdua tidak pacaran? Maksudku, kalian terlihat seperti pasangan. Pasangan? Bukan. Dia hanya punya mata untuk mantan suaminya. Sedangkan saya juga punya hati yang harus saya jaga. Saya sudah memiliki seorang kekasih. Saya hanya temannya yang kebetulan suka nongkrong di perpustakaan tempatnya bekerja. Itu saja, tidak lebih. Ini membuatnya terdiam. Dia mengira Naura berselingkuh dengan pria ini. Siapa sangka mereka hanya berteman. Apakah Anda tertarik padanya? Andy bertanya padanya, membuatnya menatapnya.
Hah? Anda bertanya seolah-olah Anda ingin tahu lebih banyak tentang dia. Yang bisa saya katakan, dia sangat sulit untuk digapai. Dia sangat mencintai mantan suaminya. Tapi, ya dia kasihan juga. Suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dan itu membuatnya patah hati. Monsterku bisa patah hati. Dia sedikit terkejut dengan informasi ini. Berjalan kembali ke meja mereka, Naura melirik jam tangannya. Oke, aku harus kembali ke perpustakaan sekarang. Jam istirahatku sudah hampir habis. Dia berkata pada Andy dan mengambil tasnya. Keduanya berdiri. Andy mengulurkan tangannya pada Kainan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Kainan. Dia meraih tangannya. Saya Andy. Bagus Andy Satriagama. Dia tersenyum dan mengikuti Naura keluar dari kafe setelah itu. Kainan mencoba mengingat nama Satriagama. Bukankah itu nama salah satu keluarga kerajaan? Menghilangkan pikirannya, dia pergi ke tempat parkir. Dia sudah siap untuk menghidupkan mesin mobil ketika tiba-tiba handphonenya berbunyi. Halo, Tuan Kainan, ini saya, pemilik rumah yang Anda sewa. Saya ingin memberitahu bahwa kontrak Anda yang baru telah diperbarui 2 minggu yang lalu. Saya baru pulang berlibur dan baru sempat mengurusnya sekarang. Apa? Dia terkejut. Dia masih belum melakukan pembayaran untuk kontrak baru, kan? Istri Anda menemui saya sebelum Natal. Dia memberi cek untuk kontrak yang baru. Apa dia tidak mengatakan apa-apa? Tidak, dia menatap kaca mobil. Oh, tidak apa-apa. Saya akan mengirim detailnya ke email Anda. Anda bisa memeriksanya nanti. Baiklah, terima kasih Tuan. Ucapnya sebelum mengakhiri panggilan. Menggulir layar handphonenya, dia mencoba menelepon Naura. Tetapi nomornya tidak aktif. Mengapa dia melakukan itu? Malamnya setelah mandi dan makan malam, Naura duduk santai di sofa. Dia menyalakan televisi dan menonton film sambil mengunyah giginya. Ting tong. Apakah Andy yang datang malam-malam begini? Dia meletakkan camilannya di atas meja dan pergi membuka pintu. Siapa? Dia membuka pintu. Dia shock saat melihat Kainan yang berdiri di depan pintu. Oh, Tuan Kainan. Apa yang membuat Anda datang ke sini? Dia sedikit tergagap. Now, apakah kamu yang membayar kontrak sewa rumahku sebelum perceraian? Tanyanya lugas. Hah? Maaf, tapi saya tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan sekarang. Naura, hentikan sandiwaramu. Baiklah, aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Naura yang dulu kamu kenal sudah mati beberapa minggu yang lalu. Apapun yang dia lakukan selalu buruk di matamu, kan? Jadi lupakan saja semuanya. Selamat malam, Tuan Kainan. Dia ingin menutup pintu lagi, tapi tiba-tiba Kainan menahannya dengan tangannya. Lalu bagaimana dengan ucapannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku? Bagaimana dengan semua ancaman yang dia katakan padaku bahwa dia tidak akan pernah melepaskanku? Apakah aku harus melupakan semua itu? Mata Naura mulai berkaca-kaca.
tentu dia masih mengingatnya. Dia sangat mencintainya, sampai cinta yang dia tunjukkan membuatnya takut kehilangannya. Bukankah kamu sudah memiliki seseorang yang kamu cintai? Mengapa kamu masih mengingat monster yang sangat kamu benci, yang membuat hidupmu dalam bencana? Kainan menurunkan pandangannya ke lantai. Dia diam, tidak tahu harus menjawab apa. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Ini yang kamu inginkan kan? Dan aku sudah mengabulkan keinginanmu. Ayah dan kakakku mengatakan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Jadi aku memutuskan untuk menyerah. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Dia akhirnya menarik kembali tangannya dan Naura menutup pintunya. Begitu pintu tertutup, gadis itu bersandar di pintu, menutupi mulutnya agar suara isak tangisnya tidak terdengar. Sementara Kainan berdiri diam di depan pintu untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia pergi. Dia terus memikirkan kata-kata Naura sepanjang perjalanan pulang. Bukankah ini yang dia inginkan? Dia tidak akan menjadi bahan pelampiasan amarahnya lagi. Dia tidak akan menjadi lagi. Tapi entah mengapa hatinya terasa berat. Sampai dia tiba di rumahnya dan membuka pintu, dia merasa sangat kesepian. Biasanya Naura akan menyapanya setiap kali dia pulang dan membuat kekacauan di rumah yang akan membuatnya semakin marah. Tapi sekarang semuanya tinggal kenangan. Sejak dia memutuskan untuk bekerja, mereka memiliki sedikit waktu bersama dan jarang bertemu. Bahkan mereka juga tidak mengucapkan kalimat perpisahan yang layak pada hari terakhir ketika mereka masih menjadi suami istri. Dia melihat paperback yang dulu dia lemparkan padanya. Dia membukanya dan melihat sepasang sarung tangan. Dari tampilannya, itu bukanlah barang mahal seperti yang selalu dia berikan padanya sebelumnya. Terdapat kartu kecil di dalamnya. Dia mengeluarkan kartu itu dan membukanya. Selamat tahun baru untuk suamiku tersayang. Aku mencintaimu sampai kapanpun. Dia terkekeh membaca tulisannya. Tapi kemudian matanya mulai memerah penuh air mata. Istri monsterku ini benar-benar membuatku terbuai dalam pesonanya. Gumamnya.